warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dunia maya bersama saya Muhammad Aris Asari. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita berbicara tentang sistem pemvakuman, cara kerja pemvakuman. Nah, sekarang kita melanjutkan setelah pemvakuman, apalagi yang akan kita lakukan. Oke. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang prosedur charging unit sistem refrigerasi, ya. Charging itu kalau bahasa Indonesianya adalah proses pengisian sistem refrigerasi dengan refrigeran yang sesuai spesifikasi dari sistem refrigerasi tersebut. Oke. Alur pekerjaannya adalah seperti ini. Jadi suatu sistem kosong itu artinya adalah sistem tersebut belum diisi oleh refrigeran. Kosong bisa diakibatkan akibat proses perbaikan atau proses penggantian komponen refrigerasi sehingga harus mengeluarkan refrigeran di dalamnya. Contoh, kita mau mengganti kompresor yang rusak, maka otomatis kompresor tersebut harus kita lepas dulu sehingga akan membuang refrigeran di dalamnya. Setelah sistem tersebut kosong, perbaikan sudah selesai dilaksanakan, penggantian komponen sudah berhasil dilaksanakan. Selanjutnya adalah kita harus melakukan evakuasi sistem atau proses pemvakuman. Nah, pada saat proses pemvakuman, ada kalanya proses pemvakuman itu berhasil atau tidak. Nah, indikasi bahwa sistem tersebut berhasil proses pemvakumannya adalah tidak bocor. Seperti yang dijelaskan kemarin, setelah divakum, kemudian kita matikan pompa vakum, kita tutup keran low pressure-nya, tunggu selama 15 menit, tidak ada kenaikan, alias tekanan sistem tetap antara 25 sampai minus 30 inch Hg. Nah, setelah sistem dinyatakan tidak bocor dan sudah berhasil divakum, langkah selanjutnya tinggal kita melakukan proses pengisian. Nah, cuman ketika sistem tersebut setelah divakum dan kita tunggu selama 15 menit terjadi kenaikan. Jadi setelah keran low pressure kita tutup, kemudian kita matikan pompa vakum dan tunggu 15 menit dan ternyata terjadi kenaikan dari minus 1 bar atau minus 30 inch Hg naik menjadi 0 bar, 0 inch Hg atau 0 PSI, maka indikasinya adalah sistem tersebut ada yang bocor pemipaannya, sehingga otomatis kita cari dulu, ya. Kita cari dulu kebocorannya ada di mana. Setelah kebocoran ditemukan, bisa menggunakan pressure test, ya, sehingga terlihat gelembung-gelembung bocor. Nah, setelah itu baru kita tambal atau kita las ulang connecting yang bocor tadi supaya unit tersebut tidak bocor dan kita bisa melanjutkan pada pekerjaan selanjutnya. Setelah beres diperbaiki kebocorannya, baru kita lakukan proses pemvakuman ulang. Proses pemvakuman masih dengan cara yang sama. Setelah pemvakuman beres, kita tunggu selama 15 menit apakah terjadi kenaikan atau tidak. Jika tidak ada kenaikan tekanan, maka kita bisa langsung menuju pekerjaan selanjutnya, yaitu proses charging. Oke, untuk proses charging akan dapat kalian saksikan melalui video yang akan saya tampilkan, ya. Mulai dari proses evacuating sampai dengan charging, kan itu perhatikan dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendemonstrasikan proses charging pada unit refrigerator. Oke, sebelum kita ke proses charging, saya tetap akan melaksanakan proses evacuating unit terlebih dahulu.
Oke, sebelumnya kita lihat dulu beberapa peralatan yang akan kita gunakan dalam proses charging. Pertama, manifold gauge ya, masih sama. Kemudian ada silinder refrigeran. Refrigeran kita gunakan pakai R134A untuk refrigerator. Selanjutnya ada klemeter atau tang ampere. Terakhir adalah pompa vakum untuk proses evacuating unit ya. Oke, sekarang kita laksanakan dulu proses pemvakuman unit refrigerasi. Baik, kita laksanakan terlebih dahulu proses pemvakuman. Kita pasang selang warna biru menuju Schrader valve atau ventil kompresor ya. Kita pasang, pastikan selang tersebut menekan ventil di dalam Schrader valve tersebut supaya proses pemvakuman berlangsung dengan benar. Selanjutnya kita pasang selang warna kuning atau service hose menuju pompa vakum ya. Ingat, untuk memasang kita putar ke arah kanan, untuk melepas putar ke arah kiri seperti ini ya. Pastikan itu kencang. Selanjutnya kita akan buka keran low pressure. Ingat, untuk membuka ke sebelah kiri, untuk menutup sebelah kanan. Jadi untuk keran low pressure kita buka full, sedang untuk keran high pressure yang warna merah kita tutup full ya. Setelah itu kita nyalakan pompa vakum. Ingat, saklarnya tidak semuanya sama, ada di depan, ada yang di samping juga ada yang di belakang juga ada ya. Kita hubungkan dengan sumber tegangan, kita nyalakan. Oke, kita lihat di pressure gauge, pastikan tekanan pada low pressure turunnya sampai mendekati minus 30 inch Hg. Lamanya proses pemvakuman bervariasi bergantung dari panjangnya instalasi sistem tersebut, tapi standarnya adalah kita 15 menit untuk proses pemvakuman. Oke, setelah 15 menit ya, kita tutup full keran low pressure atau yang warna biru dengan memutar ke sebelah kanan ya. Kita periksa tekanannya apakah sudah minus 30 inch Hg. Jangan lupa setelah ditutup kita matikan pompa vakum, kemudian kita buka keran selang warna kuning. Kita tunggu ya 5 menit apakah ada kebocoran atau tidak ya. Kita siapkan tang ampere, kita ambil untuk skala 6/60 ampere karena ini hanya refrigerator yang kecil sehingga ampernya tidak akan melebihi 60 ampere pada saat running ataupun starting. Selanjutnya adalah akan kita pasang klemeter ini ke kabel yang menuju kompresor. Kita pasang kabel yang menuju overload protector ya, untuk memastikan pada saat kompresor kita start tidak terjadi lock atau kompresor terkunci sehingga dapat mengakibatkan kompresor rusak. Oke, kita pasang selang warna kuning menuju silinder refrigeran ya di bagian atas. Ingat, untuk memasang itu putar ke sebelah kanan atau searah jarum jam. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses flushing. Buka terlebih dahulu keran refrigeran sedikit saja ya. Kemudian kita buka keran high pressure untuk membuang sisa-sisa udara
yang ada di selang kuning, kemudian kita buka keran biru, yaitu untuk mengisi refrigeran sedikit saja ya ke dalam sistem, cukup sampai 0 PSI saja. Oke, pastikan semua keran baik high ataupun keran low itu tertutup pada posisi ini ya. Oke, baik, kita persiapkan untuk posisi charging terlebih dahulu. Oke, pada saat kita akan posisi charging, maka unit yang akan kita isi harus dalam posisi on. Jadi nyalakan unitnya, kemudian kita lihat di klemeter untuk mengetahui besar arus yang masuk ke kompresor pada saat starting ataupun running. Oke, selanjutnya kita akan mengisi sistem tersebut dengan refrigeran. Oke, kita buka dulu tangki refrigerannya, kemudian kita buka tutup keran low pressure-nya. Kita lihat ya, pada saat kita buka tekanan akan langsung naik, kemudian kita tutup langsung turun. Jika pada saat kita buka kemudian kita tutup tekanan tetap, maka indikasinya terjadi kebuntuan pada sistem. Tapi ketika buka dan tutup langsung turun, maka itu sistem berjalan normal. Oke. Setelah pengisian dirasa cukup ya, kita tutup terlebih dahulu keran low pressure ya, antara 10 sampai 30 PSI tergantung dari kapasitas sistem tersebut. Ya, jadi kalau semakin besar ya semakin banyak. Kemudian tutup keran refrigeran, buka kembali keran low pressure, kemudian tutup kembali untuk mengambil sisa-sisa refrigeran. Kita cek klemeter ya. Setelah itu kita buka selang low pressure yang ada di suction kompresor dalam posisi unit masih running ya, supaya tekanannya tidak terlalu besar sehingga refrigeran yang keluar tidak terlalu banyak. Baik, jangan lupa setelah itu matikan unit refrigerator yang kita isi. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Andai ada pertanyaan, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.